Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan liburan kalian minggu ini? Apakah kalian ingin jalan-jalan? Kalau ingin jalan-jalan, pilihlah ruangan terbuka dan hindari berkerumun ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai how manager need to drive and support a service strategy. Jadi bagaimana seorang manajer itu mendorong dan mendukung strategi dari suatu pelayanan. Ketika seorang manajer atau ketika kita atau perusahaan ingin membuat suatu strategi harus mulai dari pihak paling atas atau bagian manajerial atau manajemen. Start from the top. Di sini kurangnya komitmen dari atas atau manajemen dan kurangnya pelatihan dipandang sebagai batasan utama bagi perusahaan untuk mencapai level lebih tinggi pada pelayanan pelanggan. Bukti menunjukkan bahwa pelayanan prima hanya akan dikatakan sukses jika manajemen senior mendemonstrasikan keterlibatannya dalam segi waktu, uang, usaha, komitmen, kegigihan, dan visibilitas. Oleh karena itu, dalam membangun suatu strategi leadership atau kepemimpinan dari pihak manajemen itu sangat-sangat berperan besar. Di sini, kita bisa membagi menjadi dua peran manajer dan peran pemimpin. Itu berbeda ya teman-teman, walaupun sama-sama seorang senior atau pimpinan, tapi ada peran manajer sendiri dan ada peran pemimpin sendiri. Oke, kita lanjut ke teori. Peran manajer adalah menjaga bisnis tetap berjalan, menetapkan tujuan, menetapkan prosedur, dan memonitor agar pekerjaan selesai tepat waktu. Sedangkan pemimpin lebih aktif dalam peran perubahan, seperti menginspirasi, membangun strategi untuk masa depan, menjadi role model, dan membimbing untuk meningkatkan kinerja. Dapat kita simpulkan di sini untuk peran manajer itu dia lebih kepada maintenance atau menjaga suatu proses bisnis, sedangkan pada pemimpin dia lebih kepada change atau perubahan. Nah, di sini manajer itu mengontrol, menghasilkan peramalan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan manajer di sini tariklah atau terbatas, dia hanya terbatas kepada hal-hal yang prosedural, sedangkan change di sini pemimpin itu berfungsi untuk menginspirasi, menghasilkan perubahan dan tidak terbatas. Jadi tugas pemimpin di sini itu tidak terbatas hanya kepada hal-hal yang bersifat prosedural, tapi dia juga harus mendukung, mensupport, dan menginspirasi karyawan-karyawannya. Sekali lagi, leadership is key. Kepemimpinan adalah suatu kunci untuk membangun suatu strategi agar proses bisnis berjalan sukses. Menurut Profesor Kotler dan Hesketh dari Harvard Business School, cara memimpin dari perusahaan yang sukses adalah kemampuan untuk melakukan perubahan. Dalam memfasilitasi customer focus, harus ada penerimaan secara meluas pada tenaga kerja dalam menghadapi pelanggan yang hilang atau pergi kecuali dengan adanya perubahan. Jadi di sini, ketika suatu customer service kehilangan pelanggannya, kita harus menerima kenapa pelanggan itu pergi atau hilang atau pergi dari pelayanan kita. Nah, kita terima, kita lihat, kita introspeksi dulu. Nah, setelah introspeksi, mendefinisikan apa saja batasan yang menghalangi, lalu kita lakukan perubahan apa yang harus kita lakukan lah. Itu adalah aspek-aspek atau hal-hal yang harus dianalisis oleh seorang pimpinan. Kedua, pemimpin bisnis harus mengkomunikasikan kebutuhan akan perubahan dan bertindak sebagai role model yang positif. Sekali lagi, pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang mampu menjadi role model bagi karyawan-karyawannya. Lalu, teori kepemimpinan yang visioner lebih kepada perkembangan terkini. Jadi, pemimpin itu harus visioner, harus melihat lebih jauh tentang perkembangan, tentang hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya untuk jangka panjang.
Seorang pemimpin yang baik dapat dilihat pada kekuatannya melihat lebih jauh, seseorang yang bisa memotivasi yang lain untuk membagi pandangan tersebut dan untuk memastikan hal tersebut terlaksana. Jadi tidak hanya memberikan perspektif yang baik kepada karyawannya, pemimpin yang baik juga harus memastikan suatu strategi atau pandangan tersebut ke dalam suatu kenyataan dan melaksanakannya. Pemimpin harus mempunyai kecerdasan emosional. Hal ini meliputi self-awareness. Self-awareness di sini adalah kesadaran diri. Jadi pemimpin harus mengintrospeksi dirinya sendiri, apakah dia sudah memimpin dengan baik dan benar. Self-regulation. Self-regulation ini lebih kepada kesadaran akan peraturan-peraturannya yang harus dia patuhi. Lalu empati. Empati ini adalah kemampuan di mana dia dapat memahami dan membagi perasaan dengan orang lain. Lalu ada motivation. Motivation ini bagaimana seorang pemimpin bisa memotivasi karyawan-karyawannya atau anggota-anggotanya. Lalu social skill. Pemimpin harus punya social skill, kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dia mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya agar maju ke hal yang lebih baik lagi. Visi dan misi. Langkah pertama dalam perjalanan menuju pelayanan prima adalah dengan membangun suatu filosofi yang mempunyai inti dasar pelayanan pelanggan. Filosofi ini dapat diekspresikan dalam bentuk visi dan misi. Pernyataan misi mendefinisikan bisnis perusahaan, tujuan, dan pendekatannya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di sini misi ini berupa tindakan-tindakan, hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pernyataan visi menjelaskan posisi masa depan perusahaan yang diinginkan. Elemen pernyataan visi dan misi sering digabungkan untuk memberikan pernyataan tentang tujuan, sasaran, dan nilai-nilai perusahaan. Menciptakan sebuah visi. Ketika menciptakan sebuah visi, organisasi harus bercermin pada apa yang akan dicapai. Organisasi harus fokus pada elemen-elemen dasar yang membangunnya dan membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Poin-poin berguna dalam membangun sebuah visi antara lain, apa yang kita inginkan dari organisasi ini. Jadi kita ingin organisasi nantinya ini seperti apa, di mana dan bagaimana kita akan menyenangkan pelanggan. Karena kita customer focus oriented, kita harus menyenangkan pelanggan. Itu harus gimana dan bagaimana caranya. Keahlian apa yang kita inginkan untuk dimiliki anggota organisasi. Bagaimana kita ingin mereka berperilaku. Jadi di sini karakter-karakter yang sudah ada dalam perusahaan harus ditanamkan kepada karyawan-karyawan atau anggota organisasi. Apa yang harus kita kuasai agar berhasil di pasar atau industri ini. Jadi kita harus menganalisis, mengobservasi apa yang harus kita kuasai agar berhasil di pangsa pasar yang kita jalani. Selanjutnya adalah values atau nilai-nilai. Untuk mengubah visi menjadi kenyataan, senior manajemen harus dengan jelas mendefinisikan nilai-nilai perusahaan. Values atau nilai-nilai dalam konteks ini berarti asumsi dan keyakinan bersama yang benar-benar mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan kata lain, apa yang penting bagi cara bisnis beroperasi. Nilai-nilai diperkenalkan untuk melengkapi tujuan atau misi organisasi, berupa memproses kekuatan informasi untuk menawarkan semua bantuan yang mereka butuhkan, dan maksud strategis atau visi untuk 3 tahun ke depan misalnya. Menciptakan pengalaman yang menakjubkan dan individual untuk pelanggan dan karyawan, dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Contoh values di sini adalah pada organisasi layanan keuangan online yang dinamakan EGG, telah mengembangkan satu set nilai-nilai yang menjadi bagian karakter perusahaannya. 6 nilainya adalah antara lain hormati individu,
Selesaikan bersama dan bersenang-senanglah. Buat perbedaan dalam segala hal yang kita lakukan, mendengar dan belajar, melakukan apa yang kami janjikan, menari dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu objektif atau tujuan perusahaan dapat diukur dan secara efektif menggambarkan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Jadi objektif ini dapat ditetapkan sebagai tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas itu apa saja. Tujuan menentukan teknik yang akan digunakan organisasi Anda untuk mencapai kesuksesan penjualan, standar layanan pelanggan, dan peluang branding, serta aspirasi terukur lainnya. Kita contohkan pada kisah Motorola. Ketika Motorola pertama kali mencanangkan rute kualitas pada tahun 1981, manajemen senior perusahaan meminta setiap unit dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas 10 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Ini salah satu objektif dari Motorola di tahun 1981. Setelah 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 1986, perusahaan mengumumkan bahwa inisiatif itu berhasil. Jadi perjuangan untuk kualitas itu berhasil dengan pencapaian yang jelas dan terukur. Ini telah membawa Motorola memenangkan penghargaan Malcolm Baldrige yang didambakan. Jadi ketika kita menyusun objektif itu harus realistis dan jelas dan prosedural. Jadi ada prosedurnya untuk melakukan tindakan-tindakan agar kita mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, yang terakhir adalah pembahasan ini yaitu strategi. Di sini strategi merupakan aspek terakhir dari poin-poin pelayanan pelanggan yang berupa visi, nilai, sasaran, dan strategi. Itu poin-poinnya. Untuk mengubah visi dan nilai menjadi kenyataan setelah tujuan layanan pelanggan ditetapkan, manajemen senior perlu membuat strategi layanan pelanggan atau rencana jangka panjang tentang masalah kritis seperti proses yang berfokus pada pelanggan, sumber daya manusia, inovasi, dan sebagainya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Strategi tersebut pada gilirannya harus mengarah pada tindakan yang dapat diterapkan. Jadi dari awal kita akan membentuk visi dan misi, kemudian nilai-nilai, lalu sasaran, tujuan, dan yang terakhir adalah strategi yang akan kita lakukan implementasinya. Di sini ada pendekatan dari strategi tersebut atau strategic approach. Pendekatan yang diadopsi oleh banyak organisasi atau perusahaan dalam merumuskan strategi pelayanan pelanggan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan meninjau dan menghubungkan dengan visi, nilai, dan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah kita mengevaluasi di mana posisi perusahaan saat ini, apakah di tingkat medium atau di level yang atas, atau perusahaan kita masih dalam level pemula. Lalu ketiga yaitu merumuskan strategi. Misal perusahaan kita yaitu perusahaan startup yang baru mulai. Jadi strategi apa yang harus kita lakukan agar kita dapat meluaskan pangsa pasar kita. Lalu keempat, mengembangkan rencana tindakan yang spesifik. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan harus jelas dan spesifik. Tetapkan kriteria sukses. Jadi kita tetapkan kriteria sukses. Misalnya kita menguasai pangsa pasar 50%. Nah, itu salah satu dari kriteria suksesnya. Lalu mengidentifikasikan hambatan yang akan dihadapi. Misalnya ketika kita akan mencapai tujuan kita atau mencapai kesuksesan tersebut, apa yang menjadi hambatan? Harus kita catat, harus kita list, harus kita identifikasi, sehingga dari hambatan-hambatan yang sudah kita ketahui, kita akan menemukan solusi-solusi apa saja yang harus kita lakukan. Lalu yang terakhir yaitu menerapkan tindakan-tindakan atau strategi tersebut untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Baiklah,
Demikian sekilas perkuliahan kita pada minggu ini. Jangan lupa untuk tetap melakukan prosedur new normal dan menjaga kesehatan kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.